Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, dan semua warga Jemaat Gereja Kristen Jawiwetan Mojomarno, dimanapun Anda berdomisili. Selamat malam, Salam. Untuk yang kesekian kali kita akan membangun ibadah di rumah, ibadah keluarga, dan ibadah gabungan keluarga. Namun saya tetap meyakini bahwa meskipun kita melakukan ibadah dari rumah masing-masing, kabar Bapak Ibu, saudara-saudara, bahkan anak-anak, semuanya saat ini tentu sangat luar biasa. Karena begitu luar biasanya Tuhan telah mengasihi kita dengan segala kasih karunia-Nya dan bahkan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita hari lepas hari. Untuk itu patutlah kita selalu bersyukur sebagai orang-orang pilihan-Nya yang selalu dekat dan bersekutu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membangun ibadah dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus, sekaligus ibadah pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Seluruh anggota Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawiwetan Mojowarno mengucapkan selamat membangun ibadah. Dan marilah kita bersama-sama menyatukan hati untuk masuk dalam ibadah pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 222B, bagian yang pertama dan yang keempat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita di hari raya kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini, mari bersama-sama kita memasuki dalam ibadah, dan mari kita menghayati kehadiran Tuhan sambil mengaku yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara ciptaannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah, damai, dan sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tema ibadah yang melandasi ibadah kita pada saat ini terambil dari Lukas 24 ayatnya yang ke-46 sampai 49.
Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-46 sampai 49 menyatakan demikian. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, panggilan menjadi saksi Tuhan bukan hanya ditujukan kepada para murid saja, melainkan juga kepada kita, setiap orang yang percaya. Maka dari itu mari kita menjadi saksi dan pelayannya untuk mengabarkan Injil Tuhan dengan penuh sukacita. Berkumandang suara dari seberang, Kidung Jemaat nomor 425, kita pujikan baitnya yang pertama dan yang ketiga. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam gesam mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bersama-sama mengakui dan menyesali atas dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mohon pengampunan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati, kami datang kepadamu seraya menaikkan ucapan syukur. Di hari raya kenaikan Tuhan Yesus, kami menghayati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sampai hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk dapat menghirup udara segar. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hidup ini. Menghayati atas setiap anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami, hati kami terdorong untuk melihat kembali apa yang sudah kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Seringkali kami melalaikan tugas panggilan dan tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya untuk mengasihi-Mu. Seringkali kami tidak mampu untuk mengasihi kepada sesama kami, tidak mengasihi kepadamu lewat ucapan, tindakan, bahkan angan-angan kami yang seringkali tidak mencerminkan kasih kami kepadamu. Dengan kerendahan hati kami mengakui atas segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Layakkan kami Tuhan untuk bisa datang kepadamu
sebagai orang yang telah mendapatkan pengampunan melalui pengorbanan darah Kristus Yesus, dan ajarkan kepada kami semua juga dapat mengampuni terhadap sesama kami. Demikian Tuhan, doa dan penyesalan kami semuanya kami pinta di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, Tuhan Maha Kasih. Ia senantiasa mengasihi kepada setiap orang, sekalipun kita tidak mengasihi kepadanya. Ada kesaksian firman Tuhan yang merupakan berita anugerah, 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 yang dinyatakan demikian. Bapak Ibu diundang berdiri. Satu Yohanes 4 ayat 9 dan 10 demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian kesaksian firman Tuhan. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita ungkapkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 441. Mari kita nyanyikan bait 1 dan 2. Disilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita memohon tuntunan dari Tuhan. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Terima kasih dan puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa.
atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, penyertaanmu yang boleh kami rasakan sepanjang pagi, siang, sampai dengan malam hari ini. Bapa, kami bersama-sama akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Kami mohon terang Roh-Mu yang kudus, kuasailah kami semua Bapa, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui firman-Mu ini kami boleh belajar menjadi saksi-saksi-Mu, terlebih-lebih di dalam situasi yang penuh kesulitan ini, karena sebagian besar bangsa dan negara kami yang merasakan adanya wabah COVID-19 Tuhan, di mana ada keputusasaan, ketidakpastian, tetapi kuasa kebangkitan dan kenaikan-Mu boleh memampukan kami untuk melayani Engkau Bapa dan sesama kami dengan penuh sukacita. Bapak Pendeta Muryo Jayadi yang Bapak pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, beri roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang akan disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap menerima berkat firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11 yang demikian bunyinya. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikian pembacaan Alkitab. Adalah berbahagia bagi setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan
menyimpan dalam hati, dan lebih bahagia bila kita melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Kidung Jemaat 434 kita nyanyikan bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada hari ini kita semua bersukacita karena kita diperkenankan untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Sekaligus dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini merupakan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Hari ini kita merayakan juga patut bersyukur bahwa hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu dijadikan hari libur nasional. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, libur maupun tidak libur rasanya sama saja. Dalam hari raya kenaikan Tuhan Yesus ini, kita bersama-sama akan menghayati dengan satu tema, menjadi saksi dan pelayan yang penuh sukacita. Menjadi saksi dan pelayan yang penuh sukacita. Bacaan kita pada hari ini mencatat tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ia mengatakan suatu saat Yesus akan datang kembali. Namun sebelum kedatangannya kembali, Yesus berjanji akan mengutus Roh Kudus turun ke atas para murid-muridnya, sehingga mereka memiliki kuasa untuk bersaksi, mulai dari Yerusalem hingga seluruh Yudea dan Samaria, bahkan seluruh dunia. Itulah perintah Yesus kepada kita semua. Setelah Yesus naik ke surga yang disaksikan oleh murid-muridnya, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih mengingatkan bahwa, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yang menarik, kata-kata malaikat kepada murid-muridnya itu adalah, "Mengapa kamu berdiri menatap ke langit?" Rasa-rasanya hampir semua masyarakat, termasuk kita semua, bahwa kesakralan dan ketakberdayaan manusia
Itu terasa sekali ketika kita menatap ke langit. Langit yang di atas memang mengundang misteri tersendiri. Di berbagai budaya, agama, seringkali kita melihat keilahian itu selalu berasal dari atas. Kekuasaan itu senantiasa berasal dari atas. Maka dari itulah ketika murid-murid menyaksikan keilahian Yesus naik ke surga, seakan-akan ia terpaku melihat sesuatu yang begitu menakjubkan. Itu adalah merupakan simbolisme langit, di mana bisa memberikan dimensi atas penghayatan iman yang mengakui ketakberdayaan dan ketakmampuan manusia merengkuh sebuah misteri kehidupan itu. Langit juga bisa menjadi simbol pengharapan. Walaupun tak terhingga dan tak terjangkau pandangan kita terhadap langit, namun langit itu merupakan sebuah pengharapan bagi kita. Hal yang membuat agama selalu bisa menjadi inspirasi, kekuatan, dan bertahan hidup yang melampaui rasionalitas adalah ketika menatap ke langit. Itulah yang dirasakan oleh murid-muridnya. Ia terpaku untuk menatap ke langit, melihat Yesus yang sedang ditutupi awan naik kemuliaannya. Maka ada hal yang unik saat kita menyimak pesan Alkitab, yaitu pesan yang menegur para murid-murid saat menyaksikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dengan seruan yang jelas, dan seruan ini adalah seruan yang membumi. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Mereka tidak disapa sebagai murid Yesus, tetapi disapa dengan sebutan sebagai orang yang membumi. Hai orang Galilea. Mereka cuma diberikan pesan singkat, lalu Yesus terangkat ke surga. Rasanya kok seperti momen yang merusak suasana haru, syahdu. Setelah menyaksikan, melihat Yesus naik ke surga dengan disertai awan, sesuatu pemandangan yang indah, sesuatu pemandangan yang menakjubkan. Tapi memang demikianlah pesan Tuhan Yesus. Yesus naik ke surga, ia akan datang lagi dengan cara yang sama. Terimalah itu sebagai penglihatan imani kita, sebuah pengalaman dan penghayatan spiritual sebagai umat Kristiani. Namun setelah masuk dalam pengalaman dan penghayatan itu, janganlah kita berdiri melongo terpaku dengan kepasifan spiritual. Melihat peristiwa yang spektakuler tersebut, saatnya lah di hari kenaikan Tuhan Yesus ini kita seakan-akan disemantakkan. Jangan terpaku hanya ke atas langit saja, tetapi kamu harus membumi. Kamu harus berada di bumi, melakukan sesuatu yang berarti, yang berguna bagi bumi ini. Kita dipanggil dalam sematan identitas diri kita yang dunia dan manusiawi untuk berbuat sesuatu, yaitu menjadi saksi Kristus dan melayani dengan penuh kasih, dengan kuasanya dalam seluruh aspek kehidupan. Mari kita gunakan untuk bersaksi dan melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira. Kenapa? Melayani dan bersaksi dengan penuh gembira dan sukacita.
Sebab Tuhan sudah memberikan anugerah, Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita, maka setiap orang yang telah menerima berkat dari Tuhan harus menerimanya dengan sukacita dan harus disampaikan pula dengan penuh sukacita juga. Panggilan bersaksi dan melayani untuk kita semua disampaikan dengan cara yang biasa, tanpa perlu sensasi emosional spiritual, tanpa ada sesuatu yang wah. Kita dipanggil untuk melayani dan bersaksi, tidak. Sebab penghayatan iman akan Yesus yang sudah lahir, mati, bangkit dan naik ke surga sudah cukup membahani kita untuk melakukan sesuatu, untuk berkarya dan melayani Tuhan. Itu semua yang sudah kita saksikan dan kita amini, kita yakini. Yesus lahir, mati, bangkit dan naik ke surga. Itu sudah memberikan harapan akan langit yang membumi dan bumi yang melangit. Artinya adalah kita melayani dan bersaksi di bumi ini sebagai perwujudan keyakinan kita kepada Allah yang sudah berada dalam surga. Bahwa firman yang ilahi tidak hanya berada di awang-awang. Firman yang ilahi tidak hanya berada di langit, tetapi hadir dan menjelma dalam daging yang sama dengan kita. Hingga kita mengimani bahwa Allah yang tak terbatas itu bisa ditampung dalam keterbatasan diri manusia yang bersifat biasa, yang bersifat sederhana seperti kita. Karya yang ilahi bisa mewujud dalam karya kita yang begitu manusiawi, yang begitu biasa, yang begitu sederhana. Bisa karya Allah dinyatakan melalui hidup kita yang terbatas. Karya Allah bisa dilalui lewat kehidupan kita yang sederhana. Maka janganlah kita berlama-lama menatap ke langit. Mari melihat ke bumi. Kenaikan Kristus Yesus justru telah memanggil kita agar segera berkarya dalam identitas duniawi dan manusiawi ini. Itu sebabnya jangan heran setelah kita mengadakan ibadah dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus, dalam telinga kita akan terngiang-ngiang atas pertanyaan malaikat, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Seakan-akan kita diajak untuk melihat bumi tempat kita berpijak. Tidak sedikit warga yang berdampak akibat COVID-19. Mereka ada yang kehilangan pekerjaan. Mereka yang harus dirumahkan. Mereka yang penghasilannya berkurang, mau berbuka, mau membuka usaha, kesulitan untuk mencari modal, mau mencari pekerjaan di luar, ada perlakuan PSBB, tekanan psikis bagi yang hasil rapid test reaktif. Mereka seakan-akan dikucilkan. Mereka seakan-akan tidak disapa dan tidak dihiraukan di tengah-tengah lingkungannya. Mereka mengalami penderitaan batin dan masih banyak lagi sentuhan-sentuhan pelayanan dan kesaksian yang bisa kita lakukan. Tidak hanya menatap ke langit, tetapi di bumi tempat kita berpijak banyak hal yang harus kita kerjakan. Itulah Bapak, Ibu dan Saudara, realitas bumi tempat kita berpijak ini. Kita dipanggil untuk melakukan action, bukan hanya terus menatap ke langit, menghayati keagungan Tuhan, menantikan pengharapan dan menikmati kesukacitaan bersama Tuhan ketika kita menyaksikan Yesus naik ke surga. Panggilan melayani dan bersaksi
memang bukan hanya kepada para murid-murid belaka, tetapi kepada semua orang sebagai sahabat Allah yang mencintai dan dicintai Allah, memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjadi saksi dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Gereja sebagai komunitas iman juga dipanggil untuk mewujudkan kesaksian imannya dengan sukacita, bukan dengan kekuatan yang berlebihan. Dalam menjalani pelayanan dan bersaksi juga bukan dengan keluh kesah. Seringkali kita diperhadapkan pada keluh kesah ini dalam memberikan pelayanan kepada Tuhan dan bersaksi. Tetapi di hari ini mari kita bersama-sama melihat kembali. Kita diajak untuk melayani dan bersaksi tidak dengan keluh kesah. Tetapi marilah kita bersaksi dan melayani Tuhan dengan sukacita. Kita bisa hidup. Kita bisa bernafas. Kita masih diberikan kesempatan untuk bekerja. Semuanya itu adalah anugerah dan mari kita terima dengan sukacita. Mari kita saksikan dan mari kita melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Sukacita itu wujud dari berkat yang telah dicurahkan Tuhan kepada kita. Selamat bersaksi dan selamat melayani dengan sukacita. Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh. Terima kasih. Bersama-sama kita sambut renungan kita di hari sukacita ini dengan memuji namanya melalui Kidung Jemaat nomor 426 dinyanyikan bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membarui iman percaya kita kepada Tuhan dan kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Oleh karena itu, jemaat kami undang untuk
bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima kasih dan berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Oleh karena itu sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kemurahan-Nya. Di dalam Roma 12 ayat 1, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan firman ini, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 450 bait 1, 2, dan 3. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari persembahan yang sudah kita kumpulkan kita serahkan kepada Tuhan dalam doa. Di
Di akhir doa syafaat kita akhiri dengan doa Bapa kami dalam hitung kontekstual nomor 143. Mari kita berdoa. Puji syukur dan sembah kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Penyertaan-Mu dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat ini telah usai. Engkau sudah hadir menyapa kami melalui firman-Mu. Ajarkan dan kuatkan kepada kami untuk senantiasa bersaksi dan melayani-Mu dengan sukacita. Tidak hanya menatap keindahan kebaikan anugerah Tuhan ke langit, tetapi kami harus melakukan sesuatu di mana kami berpijak. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami di hari pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jewetan. Biarkanlah kami semua dapat bersaksi secara pribadi maupun secara bersama-sama. Kami juga dapat melayani dengan penuh sukacita, dengan berbagai tindakan yang harus kami lakukan. Kami juga memohon kepadamu Tuhan, setiap upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam memotong mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 melalui TNI Polri, melalui kebijakan pemerintah pusat, daerah maupun dalam desa. Bapa sendiri yang senantiasa melindungi dan memberkati kami. Demikian pula para pejuang di garda depan yang memberikan perawatan kepada korban COVID-19, dokter maupun perawat, pihak rumah sakit yang ikut ambil bagian dalam pelayanan tersebut. Tuhan senantiasa membentengi dengan kekuatan dan Roh Kudus-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami juga memohon pertolongan kepadamu dan perlindungan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Gereja Kristen Jewetan di tengah-tengah suasana seperti ini COVID-19 ini. Biarkanlah Tuhan ikut campur tangan dan berkarya. Kegiatan kami tidak bisa berjalan dengan lancar. Kami percaya bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam persekutuan kami, Tuhan sedang mengukir segala sesuatunya dengan baik. Demikian pula warga jemaat Tuhan yang ikut berdampak karena kehilangan pekerjaan, karena harus mengalami penderitaan, karena usahanya gulung tikar. Tuhan Maha Baik, sangat mengetahui dan merasakan apa yang sedang kami hadapi dan kami alami. Kami mohon pertolongan dan perlindungan Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami, supaya kami dapat menghadapi segala sesuatunya dengan mengandalkan kekuatan-Mu saja. Segala sesuatu harus terjadi, tetapi kekuatan Tuhan akan Kau genapi pada diri kami. Terima kasih ya Tuhan, bagi saudara kami yang saat ini sedang mengalami karantina baik pribadi maupun bersama-sama. Kiranya di tengah-tengah karantina ini mereka senantiasa berharap akan perlindungan Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kekuatan supaya dalam proses karantina ini bisa berjalan dengan lancar hingga pada batas waktu yang ditentukan saudara kami semakin pulih kesehatannya dan semakin dapat kembali bersama-sama dengan kami. Saudara kami yang sakit, yang saat ini sedang berbaring sakit, kiranya Bapa senantiasa memberikan berkat kesembuhan melalui perawatan dan pengobatan yang dijalankannya. Semuanya terjadi biarkanlah atas kehendak-Mu sendiri. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia yang pada hari ini juga ikut bersama-sama menghayati atas kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahwa Engkau datang ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama.
Engkau akan mempersiapkan tempat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan senantiasa menyucikan, agar setiap persembahan yang sudah kami himpun, Engkau berkenan memberkati, sehingga kami dapat menggunakannya dengan penuh sukacita dan kami dapat mengelolanya dengan penuh tanggung jawab kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bersukacita karena Tuhan telah menambahkan usia. Biarkanlah dengan bertambahnya usia, mereka akan semakin dapat menghayati karunia dan berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya, hingga mereka dapat mengucap syukur kepada Engkau. Rencana-rencana kami secara pribadi maupun bersama-sama yang akan kami gapai, kemohon Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kami. Semuanya itu bisa terjadi karena Tuhan yang berkarya. Terima kasih ya Tuhan, biarkanlah suasana dalam peribadatan yang kami alami seperti ini akan semakin meningkat, kami dapat bersama-sama beribadah di tempat yang Tuhan kehendaki. Demikian Bapa, seru doa dan ucapan syukur kami, semuanya itu kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Bapak Ibu kami undang berdiri. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan sukacita, bekerjalah dengan setia. Ingatlah Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah, penyertaan dan perlindungan Tuhan tidak pernah berhenti. Kidung Jemaat 427, mari kita nyanyikan bait yang pertama. Yesus
anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal, dalam persekutuan Roh Kudus, sumber hikmat dan kekuatan, senantiasa memberkati hidup dan kehidupan saudara-saudara, mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama membangun ibadah pada malam hari ini. Kita juga dengan sukacita telah menerima hikmat firman yang telah kita dengarkan. Menjadi saksi dan pelayan Tuhan adalah panggilan yang menjadi tugas tanggung jawab setiap orang percaya untuk bisa mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat berkarya, mewujud nyatakan firman. Tuhan memberkati. Bapak Ibu warga jemaat Gereja Kristen Jaiwetan Mojowarno, kami atas nama Majelis Jemaat GKJW Mojowarno menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarkanlah dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita semua semakin dipanggil untuk melayani dan bersaksi dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin.